Di awal film kita pun diperkenalkan pada seorang anak bernama Liu Qi yang sedang memantau planet Jupiter bersama ayahnya. Sang ayah yang merupakan seorang astronot kemudian menjelaskan bahwa suatu saat nanti Liu Qi pasti bisa melihat planet Jupiter tanpa menggunakan teleskop. Ia menggambarkan Jupiter sebagai planet yang 90%-nya berisi hidrogen. Pada masa itu, tepatnya di tahun 2061, matahari digambarkan semakin menua dan diprediksi akan menelan seluruh orbit bumi dalam waktu kurang lebih 100 tahun. Hal ini pun mengakibatkan bumi mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi terus-menerus. Akibat kejadian itu, negara-negara pun bersatu dan membentuk United Earth Government atau UEG. UEG kemudian membuat sebuah proyek yang disebut dengan nama The Wandering Earth, di mana mereka akan membawa bumi keluar dari tata surya dan masuk ke sistem Alpha Centauri. Untuk mewujudkan hal itu, UEG lalu menciptakan mesin pendorong bumi di seluruh penjuru dunia. Sebanyak kurang lebih 12.000 mesin pendorong bumi lalu diciptakan untuk mendorong keseluruhan planet bumi menjauh dari tata surya. Setelah itu, UEG pun membangun kota bawah tanah atau di underground untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi umat manusia. Setelah proyek itu diresmikan, bumi pun mulai bergerak menjauhi matahari, sehingga suhu di berbagai tempat mulai menurun. 17 tahun kemudian, Liu Qi tumbuh menjadi seorang remaja. Ia saat ini tinggal bersama kakek dan adik angkatnya yang bernama Han Duoduo. Sementara ayah Liu Qi saat ini sedang bertugas di planet Jupiter sebagai seorang pengawas manuver gravitasi bumi. Setelah belasan tahun tinggal di underground, Liu Qi dan Duoduo merasa penasaran dengan bagaimana penampakan bumi saat ini. Mereka pun menggunakan cara ilegal agar bisa ikut dengan rombongan petugas untuk melihat dunia luar. Dan inilah kali pertama bagi mereka berdua melihat keadaan bumi. Dapat dilihat saat itu, bumi mencapai suhu lebih dari -80 derajat, sehingga semua permukaan benar-benar tertutupi oleh salju. Setelah itu, Liu Qi dan Duoduo pergi mencari kendaraan dengan kode seperti yang tertera pada SIM kakeknya. Disinilah kita pun bisa melihat bagaimana bentuk mesin pendorong bumi yang telah diciptakan oleh UEG. Scene lalu beralih memperlihatkan ayah Liu Qi. Hari itu adalah hari terakhirnya bertugas di planet Jupiter. Sebelum acara pelepasan, salah satu sahabatnya memberikan minuman beralkohol untuk ayah Liu Qi dan menyampaikan ucapan selamat untuknya. Kembali ke Liu Qi dan Duoduo, saat melewati wilayah pemeriksaan, keduanya pun ditangkap karena telah mengemudi dan naik ke atas secara ilegal. Setelah keduanya dijebloskan ke dalam penjara, kakek pun datang untuk membebaskan mereka. Sayangnya saat itu permintaan kakek ditolak dan ia bahkan ikut di penjara karena telah memberikan Liu Qi menggunakan SIM mengemudi miliknya.
Di dalam penjara itu, mereka pun berkenalan dengan seorang tahanan lain yang bernama Tim. Saat bumi mulai bergerak mendekati Jupiter, lonjakan gaya pasang surut menyebabkan gempa bumi dan rusaknya ribuan alat-alat pendorong bumi. 121 Sistem merah, cepat cari kepala teknisi. Siap. Liu Qi dan keluarganya yang saat itu sedang dipenjara akhirnya dibebaskan oleh petugas agar mereka bisa menyelamatkan diri. Tak lupa, Liu Qi juga menyelamatkan Tim dan mengajaknya ikut bersama mereka. Akibat kerusakan ribuan mesin pendorong bumi, gravitasi Jupiter semakin menarik mereka sehingga kedua planet ini terancam akan saling bertabrakan. Menanggapi peristiwa itu, pihak Yueji langsung mengarahkan semua pihak untuk segera bekerja sama memperbaiki mesin-mesin yang telah rusak. Mengetahui hal itu, ayah Liu Qi langsung menghubungi keluarganya dan meminta mereka untuk segera pergi ke tempat pengungsian terdekat. Setelah itu, para astronot diperintahkan untuk melakukan hibernasi dalam rangka penghematan daya. Kendati demikian, ayah Liu Qi rupanya tidak bisa berhibernasi dengan tenang karena ia tetap memikirkan keselamatan keluarganya. Di tengah perjalanan menuju ke tempat pengungsian, Liu Qi dan yang lain tiba-tiba dihentikan oleh beberapa tim penyelamat. Tim penyelamat yang diketuai oleh Kapten Wang Lei meminta bantuan mereka untuk menarik kontainer yang berisi alat perbaikan mesin pendorong bumi. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun melewati sebuah lorong yang sudah rapuh. 我不知道他7天，我救了一个孩子，还是很开心。以前都住满了人，就可以闻到你奶奶做煮葱花面。 Pesawat-pesawat yang hilang kendali menyebabkan reruntuhan jatuh semakin banyak, sehingga mereka pun terpaksa masuk ke dalam sebuah gedung untuk menyelamatkan diri. Di dalam gedung, mereka pun berusaha naik ke permukaan dengan memanfaatkan sebuah lift. Sayangnya, di tengah proses itu, bangunan pun mulai retak, menyebabkan seorang tim penyelamat jatuh tertimpa lift, sementara kakek Liu Qi tewas membeku. 哥哥的要不 Setelah kejadian itu, Liu Qi, Tim, dan Duo memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dengan tim penyelamat. Kembali ke stasiun luar angkasa, ayah Liu Qi berhasil mengeluarkan diri dari kapsul hibernasi. Ayah Liu Qi kemudian memberitahu teman-temannya kalau mereka hanyalah dibohongi. AI yang memimpin stasiun luar angkasa telah memprioritaskan misi yang baru. Alih-alih membantu bumi, stasiun tersebut direncanakan berfungsi sebagai bahtera antar bintang untuk menyamai planet baru dengan biosfer bumi. Hal itu pun membuat rekan ayah Liu Qi setuju untuk mengikuti rencananya. Mereka berdua pun keluar dari stasiun untuk masuk ke dalam ruangan pusat kendali. Kembali ke bumi, Liu Qi dan yang lainnya menemukan pesawat kargo yang ternyata masih berfungsi. Di dalam mereka pun bertemu dengan seorang ilmuwan yang masih hidup yang bernama Li Yi. Li berkata kalau ia ditugaskan membawa alat perbaikan
menuju ke mesin pendorong bumi yang berada di Sulawesi, Indonesia. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan kabar dari Kapten Wang Lei tentang mesin pendorong bumi yang sudah tidak bisa diperbaiki. Mendengar hal itu, Liu Qi, Tim, Dodo, dan Li akhirnya memutuskan untuk menjemput tim penyelamat terlebih dahulu, lalu mereka akan berangkat ke Sulawesi bersama-sama. Di waktu yang sama, ayah Liu Qi dan rekannya terus berusaha mencapai ruangan kendali. Saat bagian kendali utama melintas di depan mereka, rekan ayah Liu Qi mengorbankan diri untuk mendorong ayah Liu Qi agar ia bisa mencapai ruangan kendali. Sesampai di ruangan pusat kendali, ayah Liu Qi berusaha mengubah sistem menjadi manual. Namun sayangnya tindakan itu dianggap sebagai sebuah ancaman. AI kemudian menjelaskan kalau Space Station itu memang diciptakan untuk membawa manusia ke peradaban baru. Sementara di Space Station sendiri telah diletakkan ratusan ribu embrio manusia dan jutaan tanaman yang siap digunakan sebagai peradaban baru bagi manusia. Singkat cerita, Liu Qi dan kawan-kawannya akhirnya sampai di Sulawesi. Di sana mereka pun mendapatkan informasi kalau semua mesin pendorong bumi sudah berhasil diperbaiki. 饱和式救援，有队伍赶在我。 Sayangnya, Kapten Ling Wei merasa semuanya sudah terlambat karena bumi sudah terlalu dekat dengan planet Jupiter. Di tengah keputusasaan itu, Liu Qi pun tiba-tiba mengingat masa lalunya bersama sang ayah, di mana ayahnya pernah berkata kalau planet Jupiter mengandung 90% hidrogen. Liu Qi berpikir untuk memanfaatkan hal itu sebagai jalan keluar bagi umat manusia. Ia pun bekerja sama dengan Li untuk membuat ledakan besar di planet Jupiter, sehingga planet bumi akan otomatis terdorong keluar dari gravitasi dan kembali ke jalur yang seharusnya. Tentu saja misi kali ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus mematikan mesin pendorong bumi yang ada di Sulawesi dan menjalankan semuanya secara manual. Kemudian Liu Qi bertugas untuk memasang alat perbaikan di dalam ruangan reaksi. Setelah berdiskusi, mereka pun akhirnya berpencar untuk melakukan misi mereka masing-masing. Saat Liu Qi akan memasangkan alat perbaikan, mereka tiba-tiba mengalami kendala. Karena masalah itu, Liu Qi pun nekat memperbaikinya secara langsung. Bersamaan dengan itu, rekan tim penyelamat lainnya juga pergi memeriksa sistem untuk memperbaikinya. Di waktu yang sama, Dodo menemukan sebuah alat komunikasi untuk menghubungi ayahnya. Melalui sambungan telepon, ayah Liu Qi menginformasikan pada orang-orang yang ada di bumi untuk membantu tim penyelamat yang ada di Sulawesi. Berkat pengumuman itu, para tim penyelamat di sekitar Sulawesi pun datang membantu mereka. Berkat kerjasama mereka semua, mesin itu pun berhasil menyemburkan api dengan jarak yang sangat tinggi.差5000公里。打4号发动机，3处火焰均未到达引爆点。 Namun sayangnya semua itu belum cukup untuk mencapai titik ledak hidrogen.
Alhasil, ayah Liu Qi pun berinisiatif untuk membawa Space Station dan memanfaatkan bahan bakar yang masih tersisa. Walaupun dari scene ini kita bisa mengetahui kalau ayah Liu Qi akan mengorbankan nyawanya. Saat itu, AI berusaha mencegah langkah gila yang akan dilakukan oleh ayah Liu Qi. Namun ayah Liu Qi malah membakarnya dengan menggunakan minuman beralkohol yang sebelumnya diberikan oleh sahabatnya. 核心节点丢失。 Dan disinilah kita pun bisa melihat ayah Liu Qi menyampaikan kata-kata perpisahan pada putranya. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa menepati janji untuk kembali ke bumi dengan selamat. Berkat pengorbanan ayah Liu Qi, ledakan hebat pun akhirnya terjadi. Sebelum ledakan itu sampai ke bumi, Kapten langsung menghimbau semua orang untuk berlindung di dalam underground. Pasukan pun berhasil masuk ke dalam lift underground, namun Kapten malah tertinggal dan tewas tertimbun reruntuhan. Di waktu yang sama, Liu Qi dan Duo berhasil berlindung di dalam balon keamanan. Meskipun balon itu akhirnya pecah dan membuat Liu Qi terluka cukup parah. Berkat semua pengorbanan itu, Liu Qi dan yang lainnya pun berhasil menyelamatkan peradaban manusia yang ada di bumi. 3 tahun kemudian, situasi di underground akhirnya kembali normal. Liu Qi dan yang lainnya bekerja lebih keras melanjutkan proyek mesin pendorong bumi agar bumi bisa terus bergerak menuju ke sistem bintang Alpha Centauri. Dan film pun akhirnya selesai.